Selamat pagi adik-adik. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai simulasi penggunaan software SPSS. Jadi seperti yang saya informasikan kemarin malam, adik-adik saya minta untuk mendownload dan menginstal program SPSS untuk kita gunakan pada hari ini. Jadi yang pertama kita buka dulu program SPSS yang sudah adik-adik install. Kita klik 2 kali pada program tersebut untuk membukanya. Kemudian akan muncul dataset yang nantinya akan kita masukkan data penelitian kita. Jadi data yang kita gunakan adalah data yang ada pada slide terakhir materi yang telah saya bagikan. Jadi data tersebut kita copy, kemudian kita paste ke datasheet yang ada di SPSS. Jadi sebelumnya saya sudah menaruh data tersebut di dalam Excel. Jadi usahakan data yang akan kita masukkan ke dalam datasheet program SPSS tersebut tidak ada titik ataupun koma. Karena titik di Excel akan dibaca koma pada datasheet di Excel di SPSS. Jadi saya hilangkan titiknya dengan mengganti menjadi number. Selanjutnya kita copy data tersebut, kita paste ke dalam datasheet SPSS. Oke, maka sudah didapatkan data tersebut ada 14 sampel dengan satu variabel Y dan 2 variabel X tadi ya. Variabel Y ada di depan, X1 kemudian X2. Jadi jangan sampai salah penempatannya. Kemudian setelah kita masukkan data, kita masuk ke variabel view untuk mengganti kode di sini dengan kode Y. Kemudian pada kolom kedua X1, pada kolom ketiga X3. Jadi untuk menu-menu yang ada di program SPSS ini, jadi adik-adik bisa pelajari pada panduan praktikum yang telah saya bagikan linknya ya. Panduan praktikum yang telah dibuatkan oleh Pak Anwar. Jadi untuk type kita tetap menggunakan numerik karena berupa angka. Jadi semua data di sini kita tetapkan saja, tidak usah dirubah kembali. Ya, jadi kodenya sudah berubah Y, X1 dan X2 ya. Selanjutnya untuk melakukan analisis regresi linear berganda, kemudian kita klik Analyze. Selanjutnya kita cari Regression, kemudian cari Linear. Mungkin penempatan menu-menu tersebut pada software SPSS adik-adik berbeda karena perbedaan seri SPSS yang digunakan. Kalau saya menggunakan seri ke-18. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik Y dan kita masukkan ke dependent. Kita klik tanda panahnya. Kemudian kita klik X1, kita masukkan ke variabel independent. X2 juga begitu selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Maka dia akan muncul tampilan hasil analisa seperti ini. Jadi untuk model summary ini dia akan mencerminkan nilai R kuadrat, jadi 0,987. Jadi R kuadratnya bernilai 98,7%. Jadi R kuadratnya cukup tinggi. Sisanya 1,3% merupakan faktor lain. Jadi dua variabel X tadi, X1 dan X2 sudah cukup mencerminkan pengaruh terhadap Y. Selanjutnya, tabel ANOVA itu untuk melihat uji F. Jadi secara simultan, X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
karena nilai dari signifikansinya kurang dari 0,05 atau 5%. Selanjutnya koefisien, kita lihat X1 signifikansinya 0,386 di mana nilainya lebih besar dari 5%, sehingga X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kita lihat X2, nilai signifikansinya 0,00. Nilainya lebih kecil dari 5%, sehingga X2 berpengaruh nyata terhadap variabel Y. Jadi, begitu untuk melihat analisis uji regresi linier berganda menggunakan program SPSS. Selanjutnya kita akan bahas mengenai uji asumsi klasik dengan program SPSS.